Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan izin dan hidayahnya pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia dan di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat serta pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-90 dari surah-surah Al-Quran, suratul Balad, makiyatun wa ayatuha ishrun. Surat yang bernama Al-Balad diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya surah Al-Balad ini berjumlah ishrun, 20 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad. Allah subhanahu wa ta'ala memulai surat Al-Balad ini dengan sumpah. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan ini negeri. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan ini negeri, maksudnya negeri Mekah. Kenapa negeri Mekah itu dijadikan sumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena di bumi, di negeri Mekah itu banyak kejadian-kejadian yang penting dan banyak keutamaan serta kemuliaan-kemuliaan yang ada di negeri Mekah tersebut. Sebagian ulama menyimpulkan beberapa keistimewaan atau kemuliaan negeri yang bernama Makkah itu. Yang pertama, ja'alaha haraman aminah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Makkah itu sebagai tanah haram, aminah yang aman. Maksudnya tanah Mekah itu disebut tanah haram karena Mekah itu adalah sangat dihormati dan dimuliakan. Daripada dihormatinya Mekah itu, sehingga perbuatan-perbuatan dosa, pelanggaran-pelanggaran hukum Allah yang dilaksanakan di Mekah itu menjadi besar dan berganda dosa atau siksanya.
Karena orang-orang yang berbuat kemaksiatan di tanah haram itu adalah melanggar satu kehormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu hadhil ummatu bi khairin ma 'azzamu hadhil hurmah haqqa ta'zimiha fa in dayya'uha halaku." Akhrajahu Ibnul Hajj. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ini umat dengan kebaikan selama mereka membesarkan ini kehormatan tanah haram dengan sebenar-benar membesarkan. Apabila mereka menyia-nyiakan kehormatan tanah haram itu, halaku, mereka akan binasa. Para muhibbin rahimakumullah, sama halnya dengan bulan. Ada bulan yang dihormati oleh Allah yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati. Salah satunya bulan yang kita berada di dalamnya, yaitu Rajab. Nah, Rajab ini bulan yang haram, yang dihormati. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa pelanggaran-pelanggaran hukum Allah pada bulan-bulan haram itu menjadikannya dosa besar. Walaupun di bulan lain itu dikatakan dosa yang kecil. Artinya dosa yang kecil yang kita perbuat di bulan lain, kalau dipindah ke bulan Rajab, dilakukan di bulan Rajab, dosa yang kecil tadi maka menjadi besar. Kenapa sebabnya? Lihat, kehormatillah karena dia merubik atau merusak kehormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Rajab itu. Yang pertama tadi, kemuliaan kota Mekah itu adalah ja'alaha haraman amina. Allah jadikan Mekah itu tanah haram yang aman. Tanah haram yang aman. Aman dari apa? Kalau aman dari kehilangan, di Mekah banyak orang kehilangan. Kalau aman daripada pencupitan, di Mekah banyak cupit. Maksudnya oleh para ulama adalah menjelaskan, dimaksud daripada aman itu adalah aman daripada kelaparan. Jadi orang-orang yang di Makkah itu dijamin kada bakal kelaparan. Haraman aminah. Yang kedua, keistimewaan yang diberikan Allah kepada tanah Makkah itu adalah ahabbul bilad ilallah wa rasulih. Mekah itu paling disukai negeri kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sangat cinta kota Mekah. Allah pun tentu sangat cinta kepada kota Mekah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau ingin meninggalkan Mekah, beliau bersabda, "Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Akhrajahu Ahmad. Ujar Nabi, wahai demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah paling baik bumi Allah dan paling dicintai Allah. Andai kata aku tidak diusir dari Mekah ini, niscaya aku tidak akan keluar meninggalkan engkau wahai Mekah. Nah, jadi Mekah itu adalah paling mulia negeri. Mekah itu adalah paling afdal bilad, paling afdal segala negeri. Jadi ada perbedaan. Kalau paling afdal tanah
itu tanah yang di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Itu paling afdal buq'ah min biqa'il ardi. Tanah yang paling mulia, tanah di mana Rasulullah jasad beliau dimakamkan. Tapi kalau negeri apa yang paling afdal? Makkatul Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Yang ketiga, kemuliaan kota Mekah. Fiha al-Ka'batu wal Masjidul Haram, as-salatu fihi bimi'ati alfin. Di Mekah itu ada Masjidil Haram, ada Ka'bah. Sembahyang di Masjidil Haram itu menempati 100.000 sembahyang di masjid lain. 100.000 pahala. Kalau kita sembahyang serakaat di sana sama lawan 100.000 rakaat di sini nilainya. Nah, kalau orang sembahyang di situ 2 rakaat aja, sama kita di sini sembahyang 200.000 rakaat. Tapi bila orang berbuat dosa di Makkah, awas juga lebih buruk daripada orang berbuat dosa di sini. Nah, oleh karena itu, kalau orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik tinggal di Mekah, menambah kemuliaannya, menambah kebaikannya. Tapi kalau orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka melanggar hukum Allah tinggal di Mekah, lebih buruk, lebih jahat kedudukannya. Yang keempat, kelebihan Mekah itu adalah ad-Dajjal la yadkhulu fiha. Dajjal kada masuk ke situ. Jadi orang-orang yang di Mekah itu aman daripada fitnahnya Dajjal, daripada godaannya Dajjal. Karena Dajjal kada bisa masuk kota Mekah. Yang kelima, tad'iful hasanat fiha bimi'ati alfin. Digandakan kebaikan-kebaikan di Mekah itu 100.000. Jadi bukan hanya di Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram pun, asal masih masuk tanah haram Mekah, itu amal kebaikan dilipat gandakan 100.000. Macam di gedung-gedung di sekeliling Masjidil Haram, kita baca Al-Quran sehatam, sama dengan 100.000 hatam di tempat kita ini. Membaca salawat di sana sekali, sama 100.000 di sini. Yang keenam, fiha wulidal Habib sallallahu alaihi wasallam. Di kota Makkah itulah tumpah darah kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu beliau sangat cinta kepada kota Makkah. Yang ketujuh, fiha bi'ru Zamzam. Di Makkah itu ada sumur Zamzam. Di lain, dimanapun tidak kita temukan sumur Zamzam, yang mana air Zamzam itu penuh dengan barakah, penuh dengan kebaikan, dan bermanfaat. Air Zamzam itu untuk apa yang kita niatkan dengannya. Para muhibbin rahimakumullah, dan air Zamzam itu bisa digunakan alat pembeda antara orang beriman dan orang munafik. Nah, orang yang beriman itu kalau minum air Zamzam, dia akan merasa puas, dia akan merasa resap ke seluruh tubuhnya. Nah, itu orang yang beriman. Kalau orang yang munafik, dia minum air Zamzam sama dengan halnya minum air biasa. Handaka Zamzam, ambil minum, kada ada rasa pengaruhnya. Tapi kalau orang beriman, begitu dihidangkan, disurung air Zamzam, dia akan merasa ini satu air yang penuh dengan kehormatan, ini air yang penuh dengan barakah. Lalu dia minum air Zamzam itu dengan adab dan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min ayati ma bainana wa bainal munafikin
annahum la yatadalla'un min ma'i zamzam. Akhrajahu Ibnu Majah. Sabda Rasulullah, tanda perbedaan antara kita dan orang munafik. Orang munafik itu tidak merasa puas, tidak merasa resap dengan air Zam-Zam itu. Lain hal dengan orang-orang yang beriman. Diberi sedikit, secangkir tuh rasa puas minumnya. Nah itu orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik sating itu ada bapaknya. Yang kedelapan, kelebihan Mekah itu adalah ahluha ahlullah. Penduduk Mekah itu disebut keluarganya Allah. Di Mekah itu ada Baitullah. Ada Baitullah, artinya rumah Allah. Dan orang-orang yang hidup, yang tempat tinggal di sekeliling itu disebut ahlullah, keluarga Allah. Oleh karena itu setiap pejabat atau gubernur yang dijadikan gubernur Mekah atau pejabat yang duduk bertugas di Mekah selalu mendapat pesan dari atasannya, wahai gubernur, wahai pejabat, hati-hati engkau di Mekah, karena penduduk Mekah itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, syauqul mu'minin ilaiha. Kehebatan kota Mekah itu adalah rindunya orang beriman ke sana. Orang yang ada iman pasti ada rindu dengan Mekah itu. Kayak apa aja hebatnya orang mengisahkan tentang negara Singapura, Malaysia, kita nggak ada seberapa tergiur untuk berangkat ke sana. Orang-orang yang beriman itu keinginannya, rindunya, syauknya itu ke Mekah. Yang ke-10, fiha aktsaru a'malil hajj. Di Mekah itulah banyak perbuatan haji. Ada tawaf, ada sa'i, ada mengucap hajar aswad dan lain sebagainya. Yang ke-11, hurrima fiha sayd. Dilarang di Mekah itu berburu. Orang-orang yang hobi berburu jangan hendak ke Mekah, hati-hati. Kada boleh berburu di Mekah itu. Yang ke-12, keistimewaan Mekah itu tujba ilaihi samaratul kulli syai. Dikumpulkan di Mekah itu buah tiap-tiap sesuatu. Buah yang ada di sini, di sana ada. Itu Al-Quran menjelaskan. Al-Quran menerangkan bahwa tujba ilaihi samarat kulli syai, dikumpulkan, dihimpunkan di Mekah itu macam-macam buah. Sebagai kemuliaan, kehormatan yang diberikan Allah kepada orang-orang Mekah itu. Yang ke-13, la yukhtala khalah. Di Makkah tuh kada boleh di siang dipotong rumputnya, sahabat-sahabatnya. Yang ke-14, la yultaqatu luqatatuhu illa limu'arrifin. Di Makkah itu kada boleh dipungut barang yang tercicir, kecuali kalau kita hakun mengenalkannya. Saya ada melihat di Makkah jam tangan orang jangan nak dijapai-japai. Ada melihat cincin orang di kartak jangan diambil-ambil, kada boleh. Kalau kita mau ambil, kita mesti mengenalkannya, mengumumkannya. Yang ke-15, la yuhmalu fihi silah. Tidak boleh dibawa di Mekah itu senjata. Orang-orang mahir balading, bekaris di Mekah kada boleh. Mesti dilepaskan. Yang ke-16, la yajuzu ay ya'khudha syai'an min turabil haram wa ahjarih ilal hilli. Tidak boleh membawa sesuatu dari tanah kota Mekah itu dan batu-batuannya ke tanah yang halal. Batu yang ada di Mekah dibawa ke Indonesia kada boleh.
mengambil berkah aja betul Makkah bawa ke sini kada boleh, itu diharamkan. Tanah-tanah Makkah, tanah haram, kada boleh dibawa ke tanah yang halal seperti kita ini. Nah, masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kota yang bernama Makkah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La uqsimu bihadzal balad," aku bersumpah dengan ini negeri Makkah tadi. "Wa anta hillum bihadzal balad," dan engkau hai Muhammad bermukim di ini negeri. "Wa walidi wa ma walad," dan Allah bersumpah lagi demi Adam dan anak keturunannya. Allah memilih untuk dijadikannya sumpah adalah Adam dan anak keturunannya. Adam karena manusia. Manusia adalah makhluk khusus yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling dimuliakan Allah itu adalah manusia. Allah menciptakan alam semesta ini untuk kelangsungan hidup manusia. Makanya Allah bersumpah, "Wa walidi wa ma walad." "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh, ini sumpahnya Allah, yang dimaksud dengan sumpahnya apa? Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam kesusahan-kesusahan. Para muhibbin rahimakumullah, manusia mulai ditiup roh di dalam perut ibu sampai hari berbangkit, hari kiamat, selalu menemui kesusahan-kesusahan. Itu manusia. Dalam tafsir Al-Fakhrul Razi disebutkan, manusia itu menemui kesusahan mulai apa? Fi batnil mulai di perut ibu. Itu sudah susah manusia. Perut ibu tuh kayak apa genalnya? Nah, gelubuk-gelubuk dalam perut tuh. Cuma karena lutufnya Allah, karena kelembutan Allah, kada terasa. Andai kata dicabut lutufnya Allah dari janin itu, niscaya janin itu akan merasakan kesusahan yang luar biasa di dalam perut ibu itu. Summa zamanil irda, kemudian waktu dia menyusu, manusia mengalami kesusahan. Summa idza balagha fil qaddi fi tahsidil ma'ash, kemudian begitu dia semakin besar, semakin dewasa, dia akan mengalami susahnya mencari penghidupan. Summa ba'da dzalikal maut, kemudian susahnya menghadapi kematian. Wa amma tsani wa huwa biddin, yang kedua susahnya manusia dalam menjalankan agama. Subuh bangun sembahyang, karena jam sekian sembahyang lagi. Ada maksiat menahan diri, ada nikmat mesti disyukuri. Nah, susahnya manusia menjalankan perintah agama. Wa amma tsalis wa huwa fil akhirah, dan yang ketiga susahnya manusia di akhirat, di dalam kubur gelap gulita. Munkar nakir, pertanyaan mereka, kemudian dibangkit, dihalau menuju padang mahsyar dengan huru haranya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami menciptakan manusia itu di dalam kesusah payahan. Ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad, adakah menyangka si manusia tadi bahwa tidak ada orang yang berkuasa atas dirinya? Tentu ada yang berkuasa atas manusia itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah susah dan huru-hara. Tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan yang dirasakan oleh manusia sejak lahir sampai di padang mahsyar. Selalu berhadapan dengan kesusahan, kesedihan, penyakit dan seumpamanya. Manusia-manusia yang mendapatkan kebahagiaan, yang mendapatkan keuntungan, keberuntungan dunia dan akhirat adalah manusia-manusia tertentu. Manusia-manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Bila manusia ini diberi Allah ilmu mengenali dirinya, ilmu mengenali Tuhannya, maka tidak ada kesusahan yang dia lewati, semua dengan penuh kebahagiaan dia rasakan. Nah, jadi ilmu itu kunci untuk menghadapi segala kesusahan-kesusahan hidup baik di dunia maupun akhirat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi fa innahu yuhtaju ilaihi fi kullin minhuma." Ujar Imam Syafi'i, siapa hendak kemuliaan, kebahagiaan dunia, ilmu, andaknya di ilmu. Siapa hendak kebahagiaan, kesenangan di akhirat, letaknya pun di ilmu. Bukan ilmu dunia, bukan seluruh ilmu agama, tapi ilmu-ilmu yang membuat kita kenal dengan diri kita, membuat kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagian hukama ahli hikmah berkata, ilmu itu terdiri dari 3 kalimat, 3 huruf, itu maksudnya. Pertama ain, kedua lam, ketiga mim. Ketiga huruf itu menunjukkan kepada 3 arti. Yang pertama ain, ilmu. Ain itu artinya adalah inayatullah, pertolongan Allah. Nah, maksudnya adalah orang yang dapat ilmu dari Allah, orang yang punya ilmu selalu ditolong oleh Allah dalam menghadapi keadaan apapun. Inayatullah. Orang berilmu jangan khawatir menghadapi hidup, menghadapi tantangan, karena dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua lam, ilmu. Lam itu artinya lutfullah, kelembutan Allah. Apapun yang diberikan Allah kepada seseorang yang berilmu, itu disertai dengan kelembutan Allah. Orang yang punya ilmu sakit, orang yang kada berilmu sakit, lain rasa sakitnya. Orang yang berilmu sakitnya mengandung kelembutan Allah. Orang yang punya ilmu dapat musibah, orang yang kada berilmu dapat musibah, lain musibahnya orang yang berilmu. Karena dalam musibah itu ada mengandung lutfullah, kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang punya ilmu hidupnya fakir miskin. Orang yang kada berilmu fakir miskin. Nah, orang berilmu yang fakir miskin lain hidupnya dengan orang kada berilmu yang fakir miskin. Karena orang berilmu disertai dengan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga mim, mahabbatullah, kecintaan Allah. Orang yang berilmu itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab Marakil Ubudiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alim habibullah walau kana fasiqa wal jahilu aduwullah walau kana abida. Orang yang punya ilmu itu kekasih Allah walaupun dia fasik. Orang yang alim itu kekasih Allah walaupun dia fasik. Karena orang alim itu kalau dia berbuat dosa, dia tahu dirinya salah.
dan mudah untuk kembali tobat kepada Allah. Jadi orang berilmu kekasih Allah, sedangkan orang yang jahil musuh Allah, walau kana abida, walaupun dia suka beribadah. Nah, orang jahil ini kenapa? Karena kadang-kadang perbuatan maksiat dianggapnya taat, perbuatan haram dikiranya sunat. Jadi orang jahil itu adalah musuhnya Allah, sekalipun dia suka beribadah, sekalipun dia rajin beribadah. Nah, orang yang mempunyai ilmu, maka dia akan dapat 3 dari Allah. Pertama, inayatullah, pertolongan Allah. Yang kedua, lutfullah, kelembutan Allah. Yang ketiga yang paling penting adalah mahabbatullah, kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya suratus Samas. Li hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.